Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Boom boom boom. Zujin dan yang lainnya baru saja menyelesaikan diskusi mereka, dan tiba-tiba awan petir yang sangat gelap di langit tiba-tiba meletus dengan fluktuasi yang sangat mengerikan. Fluktuasi ini menarik banyak murid pavilion Fenxiang untuk melihat ke atas. Senior mana yang merupakan pil obat tingkat tinggi yang memurnikan ini? Pangkat seperti itu, awan petir yang menakutkan, saya khawatir pangkat apoteker peringkat kedua telah mencapai tingkat apoteker peringkat kaisar. Ini benar-benar menakutkan. Beberapa murid melemparkan tatapan iri pada sosok Xiao Yan di langit. Alkemis, ini jelas merupakan profesi yang menguntungkan, tetapi kondisi yang keras telah menolak terlalu banyak bakat, sehingga para murid pavilion Fenxiang hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dan mampu mencapai alkemis peringkat kaisar peringkat kedua, bakat semacam ini membuat iri orang lain. Awan guntur ini agak kuat. Xiao Yan perlahan menatap bumi yang sangat gelap di awan guntur, dan membuka mulutnya sedikit. Baru saja, dia menggunakan kekuatan api suci untuk membungkus dirinya sendiri dan menuangkan langsung ke petir mendalam bumi, mencoba memecahkannya dari dalam. Tapi apa yang Xiao Yan tidak duga adalah bahwa Xuanlei bumi ini memiliki kecerdasan spiritual yang melampaui manusia. Saat Xiao Yan bergerak, bumi Xuanlei menyadarinya, dan kemudian dengan panik bertarung melawan Xiao Yan. Menghadapi di Xuanlei yang begitu dikucilkan, Xiao Yan secara alami hanya bisa menarik diri sementara dari tubuhnya. Qi Cheng Qi. Saat berikutnya, guntur mendalam bumi tiba-tiba berubah menjadi harimau raksasa hitam besar, mulutnya sedikit terbuka, dan kekuatan mengerikan yang melahap langit dan bumi menyebar. Aku masih tidak percaya. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia segera merasakan fluktuasi mengerikan pada harimau raksasa hitam. Dengan fluktuasi seperti itu, saya khawatir Kaisar Dou Bintang 7 yang asli mungkin tidak dapat mengalahkannya. Hei, beberapa orang telah melihatnya sekarang. Transformasi guntur, kekuatan dan kekuatannya berlipat ganda. Ye Meng tiba-tiba tertawa ketika melihat ini. Ada terlalu banyak hal baik tentang Xiao Yan, bahkan jika dia sombong seperti Ye Meng, dia ingin melihat di mana batas Xiao Yan. Itu adalah Xiao Yan. Lokasi, Ling Xuan sedang berkultivasi saat ini, tetapi tertarik oleh suara gemuruh yang memarahi langit, dan segera berkata, Xiao Yan ini sebenarnya sedang menyempurnakan pil kekaisaran kelas 2. Dan dia berhasil. Ling Xuan berkata dengan tidak percaya pada saat berikutnya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Ling Xuan tahu bahwa Xiao Yan lebih kuat dari dirinya, tetapi budidaya apoteker 100 kali lebih sulit daripada budidaya Doqi. Xiao Yan di atas dua mereka semua melampaui diri mereka sendiri, dan segera membuat penyihir kecil di tempat ini sedikit tidak puas. Apakah Xiao Yan ini masih manusia? Daun ini terlalu mengejutkan. Dengan sedikit desahan, Ling Xuan sangat kesal saat ini. Hei, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Tepat ketika suara Ling Xuan jatuh, Zhu Yuan, saudara senior kedua yang tidak dikenal di aula, tiba-tiba muncul dan berkata, Kakak kedua, apakah kamu kembali? Melihat ini, suasana hati Ling Xuan baik. Beberapa saudara senior di Hall of Earth sangat menyayanginya, meskipun mungkin karena dia adalah putri dari Hall Master Hall of Earth, tetapi Ling Xuan tidak peduli tentang itu. Aku kembali. Kali ini aku kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya. Setelah bertahun-tahun di pavilion Fenxiang, aku juga harus pergi jalan-jalan. Zhu Yuan tersenyum sedikit. Tapi bagaimana dengan reruntuhan selanjutnya dan kompetisi sekte? Jika bukan karena Anda, pavilion dupa pembakaran kami mungkin akan berada di bawah lagi. Ling Xuan terkejut ketika dia tahu rencana Zhu Yuan, dan kemudian dia berkata, Bukankah ada Xiao Yan? Orang ini lebih baik dariku. Zhu Yuan meninggalkan kalimat dan pergi perlahan. Benar saja, tes sebelumnya seperti ini, kakak senior kedua, mengapa kamu begitu bermasalah? Saat berikutnya, Ling Xuan melihat sosok Zhu Yuan yang menghilang, dan sepertinya mengerti mengapa Zhu Yuan dengan sengaja menantang Xiao Yan dan menyerahkan nama murid pavilion Fenxiang. Xiao Yan, kamu tapi jangan gagal. Orang-orang di Wuzuju sedikit membuka mulut, jelas menantikan Xiao Yan. Xiao Yan mencibir, lalu berhenti berbicara. Dia merenungkan sesuatu di mulutnya, dan kemudian kekuatan api suci kaki perlahan muncul.
Saat kekuatan api suci kaki muncul di tubuh Xiaoyan, harimau raksasa hitam itu sepertinya merasakan aura berbahaya dan meraung beberapa kali. Setelah beberapa saat, harimau raksasa hitam melancarkan serangan secara langsung. Cakar depan harimau raksasa hitam itu mengangkatnya sedikit, dia menamparkan ruang di depannya dengan tiba-tiba, dan langsung menekan Xiaoyan dengan tekanan besar untuk mendapatkan kembali yang tak terbatas. Menghadapi pukulan yang begitu kuat, Xiaoyan tidak menghindar atau menghindar, dan langsung mendesak keputusan pembakaran di tubuhnya, dan ki pertempuran khusus yang melewati keputusan pembakaran muncul satu demi satu, dan segera jatuh bersama dengan serangan itu, raksasa hitam. Boom! Di langit, suara ledakan di langit tidak ada habisnya. Pinjamkan aku trik. Petik 2. Api membelah penggaris gelombang. Serangan tadi belum berakhir. Penguasa kuno api abadi di belakang Xiaoyan muncul dari udara tipis di tangannya, dan kemudian seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghela napas. Segera, serangan yang lebih besar menyerang raksasa hitam itu. Bang-bang! Penglihatan harimau raksasa hitam terhalang oleh serangan aslinya, dan dia tidak menyadari serangan kedua Xiaoyan, dan tertangkap basah. Suap benda seperti darah hitam menyembur keluar dari mulut harimau raksasa hitam secara instan. Tidak enak. Sebelum Xiaoyan sempat bahagia, ketika dia melihat darah hitam tadi, Xiaoyan hanya merasakan kulit kepalanya tergelitik, dan rasa anestesi yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ho! Melihat gerakannya menghasilkan efek ajaib, harimau hitam raksasa itu tertawa beberapa kali, lalu sosoknya bergerak dan tiba-tiba berlari ke arah Xiaoyan. Kecepatan ekstrim itu, jika mengenai Xiaoyan seperti ini, aku takut tubuh Xiaoyan bisa langsung ditembus. Tidak bagus. Xiaoyan tampak bingung, sangat ketakutan, tetapi anestesi di tubuhnya membuatnya tidak bisa bergerak. Hanya saja harimau raksasa hitam itu tidak memperhatikan senyum aneh yang terpancar dari sudut mulut Xiaoyan. Pergi ke neraka. Kemarahan Huang Quan. Sama seperti harimau raksasa hitam datang ke Xiaoyan dengan aura kehancuran, perasaan lemah Xiaoyan menghilang seketika, dan kemudian kekuatan jiwa besar tiba-tiba menghantam raksasa hitam itu. Harimau raksasa hitam itu terlambat untuk bertahan dan langsung terkena kekuatan jiwa Xiaoyan. Diserang oleh kekuatan jiwa besar pada jarak yang begitu dekat, sosok harimau raksasa hitam itu menjadi ilusi, dan setelah beberapa saat, ia menghilang menjadi pecahan-pecahan. Dan dengan hilangnya harimau raksasa hitam, awan petir di langit juga bergumam dan menghilang, dan pil obat seukuran lengkeng abu-abu di kuali setan hitam juga menjadi tenang. Selesai. Melihat ini, Xiaoyan berkata dengan puas, lalu sepertinya sengaja menyapa Musuzi, Zujin, Yemeng dan yang lainnya. Hehe, anak ini. Melihat ini, pejabat tingkat tinggi tidak bisa menahan senyum. Tetapi mereka masih tahu bahwa mereka semua meremehkan Xiaoyan, putra ini, pencapaian masa depannya tidak terbatas. Dan Cheng, sekarang aku menunggu Qin Xin kembali untuk berdagang. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Xiaoyan berkata sedikit, dan segera menyingkirkan pil suanyin dengan batu giok yang bagus, dan iblis hitam. Kuali juga disingkirkan. Kemudian pergi ke kompleks dan menunggu kembalinya Qin Xin. Setelah Xiaoyan selesai memperbaiki pil obat, semua tempat melanjutkan budidaya mereka sendiri. Pada saat ini, di gua yang sangat tersembunyi di belakang paviliun dupa pembakaran, suara menusuk hati Qin Xin perlahan bergema di seluruh gua. Hanya saja saat ini gua itu disegel dengan jelas oleh Qin Xin, jadi tidak ada yang bisa mendengar suara menusuk hati Qin Xin. Aku tidak mau. Aku tidak bisa jatuh. Ada begitu banyak hal yang menungguku. Mata indah Qin Xin berisi tatapan yang sangat menyakitkan, dan pipi itu malam di atas memancarkan warna merah jambu yang menggetarkan hati. Namun, pada saat ini, Qin Xin adalah bahu telanjang, dan di atas bahu, bunga yang agak aneh perlahan memancarkan aura menakutkan yang mematikan. Seluruh gua dipenuhi dengan merah mengerikan yang tak terlukiskan, dan sumber merah ini berasal dari bahu harum Qin Xin. Di bahu Qin Xin siang, bunga merah dengan bentuk aneh berdenyut perlahan, seolah-olah itu benar-benar ada, dan bunga merah itu mengandung kekuatan besar. Saya khawatir kekuatan itu terlalu kuat daripada rata-rata Kaisar Bintang 9 Do. Berhenti untukku. Mata Qin Xin jelas memancarkan rasa dingin karena bunga merah di bahu yang harum, dan banyak butiran keringat lahir. Susu. Bunga merah itu tampak sangat spiritual, dan cahayanya meredup pada saat berikutnya. Saat bunga merah memudar, gua kembali damai. Pada saat ini,
Qin duduk di tanah dengan susah payah, terengah-engah. Ini sudah berkali-kali, dan Qin tidak tahu apa bunga merah di bahunya, dia hanya samar-samar tahu bahwa sementara bunga merah dapat membawa kekuatan besar, itu juga terus-menerus menggerogoti vitalitasnya. Biarkan Xiao Yan memurnikan pil Suanyin, untuk melawan bunga merah, jika tidak, setiap kali bunga merah muncul, itu akan membawa Qin ketakutan fisik dan psikologis yang besar. Sialan, apa-apaan ini? Dengan pengalamanku dan kekuatan bawahanku, tidak ada yang tahu tentang itu. Qin beristirahat sebentar, dan mendapatkan kembali kulitnya, dan segera mendengus dingin, lalu berpakaian. Aku tidak tahu berapa kali aku bisa berdiri diam seperti ini. Saat berikutnya, Qin menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, rasa sakit yang disebabkan oleh bunga merah ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saya tidak tahu apakah Xiao Yan telah berhasil. Saya harap pil Suanyin yang dicatat dalam buku rahasia akan berguna, kata Qin sedikit. Jelas, dia menantikan kesuksesan Xiao Yan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan resep rahasia. Jika dia bahkan tidak menggunakan pil obat, saya khawatir akan sangat sulit untuk menyembuhkannya, benda di tubuhnya. Tidak masalah, kembali dan bicarakan dulu. Qin menyesuaikan tubuhnya, berusaha untuk tidak membiarkan orang lain menemukan napasnya yang tidak teratur, lalu dia mengangkat tangannya sedikit, dan vitalitas yang mempesona muncul, dan gua ini baru saja membuka celah kecil. Sudah 3 hari, kemana Qin pergi? Pada saat ini, di halaman tempat tinggal Qin Xiao Yan duduk di atas meja, sedikit bingung. Sejak Xiao Yan selesai memperbaiki pil obat 3 hari yang lalu, dia telah duduk di sini menunggu, 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan, gerakan Qin secepat kilat, dan dia kembali ke kediamannya dari gunung belakang dalam waktu singkat. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Baru saja kembali ke tempatnya. Ketika dia melihat Xiao Yan duduk di tempat pertama dengan mata tertutup, dia langsung berseru. Qin bisa merasakan bahwa napas Xiao Yan cukup tenang saat ini. Jelas, situasi ini tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Berpikir bahwa Xiao Yan telah memperbaiki pil obat dan menunggunya. Akhirnya di sini, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, membuka matanya perlahan, lalu berkata dengan penuh semangat. Dia membuat pil obat untuk Qin sendiri. Meskipun dia diam-diam mendapatkan resep dan bahan obat kedua dari pil Suanyin, dalam analisis terakhir, yang paling disukai Xiao Yan adalah bahan obat yang dia butuhkan. Jika tidak, meskipun hal lain sangat berharga, jika itu tidak berguna, pasti akan mengurangi nilainya. Apakah itu berhasil? Qin berkata sedikit, tidak percaya. Suanyin pil adalah puncak dari pil kaisar tingkat kedua tingkat manusia. Saya khawatir beberapa alkemis kuno akan membutuhkan 2 bulan atau bahkan 3 bulan untuk memperbaikinya. Tanpa diduga, Xiao Yan berhasil memperbaikinya dalam sebulan. Ini membuat kesan Qin padanya semakin dalam. Untungnya tidak dipermalukan. Xiao Yan tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan mengucapkan sepatah kata pun dengan lembut, dan kemudian pil Suanyin yang berdiri di atas meja di sebelahnya langsung naik dan berjalan menuju Qin Qin juga orang yang cerdas, dan matanya berbinar ketika dia melihat pil obat abadi di atas meja. Meminjamnya dengan santai, Qin tiba-tiba merasa bahwa pil obat di tangannya, yang dilindungi oleh artikel batu giok yang halus, tampaknya memancarkan semburan aroma yang sangat cerah. Pola pil. Ketika Qin menatap pil Suanyin, dia tiba-tiba berteriak. Pola pil, ini hanya lahir ketika beberapa alkemis yang sangat kuat sedang menyempurnakan pil obat, dan mereka segera sangat gembira. Aku tidak berpikir bahwa aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Qin memainkan pil Suanyin yang penting di tangannya, dan menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan saat ini tampaknya sedikit lebih kuat daripada sebelum menyempurnakan pil obat sebulan yang lalu. Bagaimana kabarmu? Xiao Yan menyerahkan pil obat kepada Qin pada awalnya, dan tidak terburu-buru, tetapi mengizinkannya untuk memeriksa. Bagaimanapun juga, Xiao Yan memiliki kepercayaan pada pil obat yang dia saring, jadi dia merasa lega memeriksa. Setelah beberapa saat, Xiao Yan melihat inspeksi Qin dan segera mengajukan pertanyaan sedikit. Apoteker peringkat 2 kaisar yang muda dan menjanjikan seperti itu benar-benar sesat. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, Qin sedikit mengeluh. Hal-hal yang saya janjikan kepada Anda secara alami akan dihitung.
Qin Xin selesai berbicara, perlahan-lahan memutar cincin di tangannya, yang tahu tentang Beyonder sekilas. Mengikuti tindakan Qin Xin, udara di kompleks tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan mata Xiao Yan menjadi panas. Nah, ini hadiah yang dijanjikan. Saat berikutnya, sebuah kotak kayu muncul di tangan Qin Xin, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengambil kotak kayu itu dan membelainya dengan hati-hati. Hanya menyentuhnya, perasaan dingin datang, tetapi Xiao Yan tidak bergeming sama sekali. Matanya bergerak sedikit, seolah ingin membuka kotak itu. Jangan bergerak, benda ini terlalu kuat, jadi itu harus ditekan dengan kekuatan dingin. Jika tidak, kamu hanya akan membuat benda ini sia-sia. Melihat ini, Qin Xin buru-buru berbicara. Aku tahu. Tapi, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kemudian kekuatan api dan jiwa yang sangat menakutkan langsung melilit kotak kayu itu. Apa yang orang ini lakukan? Qin Xin cukup bingung ketika dia melihat ini, tetapi Xiao Yan seperti ini, menggunakan kekuatan jiwa dan api untuk memeriksa apakah barang-barang di dalam kotak kayu itu benar-benar yang dia butuhkan. Aku tidak menyangka itu adalah buah harta karun angin Gale. Setelah beberapa saat, suara Xiao Yan yang senang tiba-tiba keluar. Selamat berhubungan. Melihat ini, Qin Xin berkata dengan puas. Meskipun nilai buah harta karun angin Gale ini sangat tinggi, tidak ada gunanya baginya, dan Xiao Yan memurnikan pil Suanyin untuk dirinya sendiri, yang bagaimanapun juga merupakan pertukaran yang setara. Jika itu masalahnya, maka pergilah. Ngomong-ngomong, jika ada pil obat yang perlu disempurnakan di masa depan, ingatlah untuk menemukanku. Xiao Yan tersenyum perlahan dan kemudian menghilang. Siapa yang akan mencarimu? Hati yang begitu hitam, kata Qin Xin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang bahunya yang harum. Dengan benda ini, dia seharusnya bisa menahan bunga merah. Saat kekacauan pil obat telah berlalu, paviliun Fenxiang kembali tenang. Segera, desas-desus telah dikonfirmasi bahwa ada reruntuhan, tetapi masih ada sebulan sebelum berita spesifik di dalam reruntuhan. Selama bulan ini, seluruh Xuanzan 3 hari telah berubah. Yang pertama adalah Paviliun Wanhua. Di Paviliun Wanhua, dengan hilangnya pemilik paviliun yang bertanggung jawab atas segala macam hal, semua urusan di paviliun sekarang ditangani oleh wakil pemilik paviliun Huayun, tetapi wakil pemilik paviliun Huayun hanya menggunakan beberapa cara rahasia, mengetahui bahwa pemilik paviliun tidak muncul. Krisis kali ini, tampaknya hanya berurusan dengan beberapa masalah pribadi. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8M. Tuan kedua, menurutmu apa yang guru lakukan? Di ruangan yang sunyi, Yueru bertanya pada bunga jalan awan yang berperilaku baik. Ruer, menurutmu apa hal tersulit di dunia ini? Menghadapi pertanyaan Yueru, Huayun dengan cekatan menghindar dan langsung bertanya. Hal yang paling sulit, seharusnya kultivasi. Lagi pula, orang biasa ingin berkultivasi untuk melawan makhluk abadi seperti guru dan yang lainnya. Terlepas dari latar belakang bakat mereka, saya tidak tahu tahun berapa mereka harus menjadi. Yueru berpikir sebentar, tetapi tidak tahu tuan keduanya, mengapa menanyakan itu. Hehe, saya dulu hanya pelayan kecil di samping Master Pavilion. Terima kasih kepada pemilik pavilion, saya tidak menyukainya. Saya mengikuti pemilik pavilion sampai ke selatan dan utara, dan akhirnya saya memiliki kekuatan yang saya miliki, saya hari ini. Ketika saya bepergian ke selatan dan utara, saya bertemu banyak orang, dan tidak sedikit orang yang luar biasa. Di antara orang-orang itu, Fen Tian, pemilik paviliun Fenxiang, adalah yang paling menonjol. Petik 2. Saat itu, pemilik paviliun itu sombong dan arogan. Orang bernama Fen Tian ini berantakan, dan akhirnya datang ke sini untuk memulai sekte dan mendirikan Paviliun Wanhua. Dan tujuan didirikannya Paviliun Wanhua adalah untuk memberi kita tempat bersaudara. Itulah sebabnya tidak ada laki-laki di Paviliun Wanhua kita, karena pemilik paviliun terluka terlalu dalam oleh Fen Tian. Kata Huayun, demi kata, semua kebencian terhadap Fen Tian keluar dari kata-katanya. Namun, Yueru sedikit bingung, karena tuan kedua begitu kejam terhadap Fen Tian, mengapa Fen Tian datang ke sini beberapa hari yang lalu, dan saudara kedua masih membantu Fen Tian untuk berbicara. Ini jelas tidak masuk akal. Kehidupan Fen Tian liar dan tidak terkendali dan dia mencintai kebebasan. Dia pertama kali memprovokasi Master Pavilion kami,
dan kemudian dia memprovokasi Master Sekte Racun. Dengan kemunculan Master Sekte Racun, beberapa perubahan telah terjadi pada kepribadian pemilik paviliun. Hua Yun melanjutkan. Yueru sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah datang ke paviliun Wanhua selama berhari-hari, saya telah berkultivasi di bawah bimbingan tuan saya, Tuan Paviliun Wanhua, dan saya bisa merasakan kebencian tuan saya terhadap laki-laki tanpa terlihat. Hei, lupakan saja, aku akan memberitahumu tentang hal-hal ini secara rinci di masa depan. Sekarang prioritas utamamu adalah berkultivasi dengan baik dan menunggu berita tentang reruntuhan dalam sebulan. Keluar, saya khawatir Master Paviliun juga akan kembali, kata Hua Yun sedikit. Terima kasih Tuan kedua. Yueru mendengar kata-kata itu, dan segera menjawab dengan manis. Apa yang terjadi dengan pewarismu? Hua Yun sepertinya tahu bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Sekarang saya telah bertemu dengan kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 5, saya ingin mengatasi malapetaka, tetapi transendensi ini tampaknya tidak sesederhana pembudidaya lainnya. Yueru menggelengkan kepalanya, tidak dapat menemukan alasan untuk ini. Jangan khawatir, saya percaya kehancuran ini akan menyelesaikan masalah ini. Mendengar ini, Hua Yun langsung terhibur. Lagi pula, Master Paviliun pernah berkata bahwa masalah pewaris Yueru akan diselesaikan di reruntuhan ini. Meskipun dia tidak tahu apa masalahnya, kekuatan Master Paviliun sebagai pejuang abadi tidak ada salahnya mengatakan demikian. Dia dengan lembut setuju, dan kemudian Yueru mengucapkan selamat tinggal kepada tuan keduanya, pergi dari sini, dan berjalan menuju kediamannya. Xiaoyan, aku tidak tahu bagaimana kabarmu sekarang. Kami berpisah di awal, tapi Yueru sering memikirkan mulut penuh dengan penggaris berat di punggungnya, menghadapi musuh tanpa rasa takut sama sekali, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Area terlarang Paviliun Wanhua kami, tidak ada yang menyela, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Di area terlarang di Paviliun Wanhua, 3 sosok Master Paviliun Wanhua, Fentian dan Sekte Poison Sek perlahan muncul di sini. Yun, sebenarnya aku. Fentian merasa sedikit, menemukan itu seperti yang dikatakan Hua Yun. Saat berikutnya, Fentian berseru. Petik 2. Ada apa denganmu? Hua Xin berpikir itu sedikit lucu. Setelah berbicara, Hua Xin menatap Master Sekte Racun dengan niat buruk. Pada saat ini, Master Sekte Racun menutupi wajahnya dengan kain tule, tapi ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, sudut mulutnya. Fentian, aku akan memberimu kesempatan. Petik 2. Mari kita bicara tentang sesuatu di sini. Petik 2. Setelah itu, kamu akan menjadi Master Paviliun dari Burning Incense Pavilionmu, dan aku akan menjadi pemilik paviliun dari Wanhua Pavilionku, dan keduanya tidak akan saling berhutang. Hua Xin kian menyipitkan mata dan berkata dengan nada yang agak tidak ramah. Oh, Siner, aku minta maaf untukmu. Fentian melirik meminta maaf pada Master Sekte dari Sekte Racun, dan kemudian berkata. Fentian, jangan bermain trik di sini. Hua Xin sangat terluka oleh Fentian, jadi dia sangat marah ketika dia melihat Fentian dan Bing Xin bersama pada saat yang sama. Kenapa? Dari segi penampilan, perawakan, dan kekuatan. Di mana Anda lebih buruk dari Bing Xin? Mengapa Fentian memilihnya daripada dirinya sendiri? Biarkan aku memberitahumu. Bing Xin dingin dan sombong, tetapi dia juga mengerti terlalu banyak hal dari mata Fentian sekarang. Ya, beberapa hal memang bukan milikmu. Simpati dan cinta adalah dua hal yang berbeda. Bing Xin berpikir perlahan dalam hatinya. Hua Xin, Anda hanya berpikir bahwa Fentian meninggalkan Anda saat itu, tetapi sekarang saya dapat memberitahu Anda dengan terang-terangan bahwa Fentian tidak meninggalkan Anda saat itu, dan Fentian dan saya tidak bersalah. Bing Xin merobek tulenya secara langsung dan berkata kepada Hua Xin dengan sedikit keras kepala. Mustahil, kamu berbohong padaku. Pada awalnya, aku membiarkan diriku begitu muda, dan untuk kata-kata pria tak berperasaan ini, aku menunggu selama 100 tahun penuh. 100 tahun? Jika tidak, untuk terakhir kalinya aku akan pergi-pergi ke gurun dan melihat kalian berdua menikah secara langsung, aku tidak akan pernah percaya ini. Hua Xin berkata dengan sangat emosional. Beberapa hal, melihat belum tentu percaya. Untuk ini, Bing Xin berkata dengan jijik. Hahaha, Fentian,
Bing Xin, sekarang kalian berdua telah bergabung untuk menipuku. Apakah Master Pavilion ini begitu mudah untuk ditipu? Hua Xin sangat bersemangat sehingga dia berteriak keras. Hua Xin, tenanglah. Aku datang ke sini hari ini untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas, dan aku tidak ingin membiarkannya berdebu. Jika kamu tidak mendengarkan, aku akan menoleh dan pergi. Wei Neng, melihat bahwa Hua Xin telah terobsesi untuk tidak mendengarkan dirinya sendiri, dia langsung mendengus. Katakan padaku, aku akan melihat hari ini, apa yang terjadi. Hua Xin sangat terkejut dengan Bing Xin, dia segera tenang, dan kemudian menatap Bing Xin dengan tenang. Aduh, Fen Tian berdiri diam di antara kedua wanita itu. Pada saat ini, dia jelas tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak dapat memikirkan kekuatan dari para pejuang abadi saya yang bermartabat, dan ada kalanya saya tidak dapat melakukan apa-apa tentang hal semacam ini. Cinta, ini benar-benar misterius. Fen Tian tersenyum perlahan, sangat tidak berdaya. Kamu bilang, Hua Xin menjadi tenang dan segera bertanya. Ingat saat itu, ketika Fen Tian pertama kali bertemu denganmu, kamulah yang menyukaimu lebih dulu, dan yang ingin menikah juga adalah kamu. Sejujurnya, aku juga sedikit iri padamu. Fen Tian pertama kali bertemu denganku, semuanya akan berbeda, kata Bing Xin dengan sedikit nostalgia. Siner juga orang yang pekerja keras. Fen Tian tidak bisa menahan napas sedikit ketika mendengar ini. Ketika Hua Xin mendengar kata-kata itu, dia mengangkat bahu tidak percaya. Ketika kamu dan Hua Yun bertemu Fen Tian, serentetan hal yang tak terbayangkan terjadi di antara kalian berdua, tetapi apakah kamu tahu mengapa Fen Tian berjanji untuk menikahimu 100 tahun kemudian tetapi melanggar janjinya? Bing Xin menghela nafas, dengan emosi, dan kemudian mengatakan hal yang benar. Aku tidak tahu, tapi aku sudah menunggu di sini selama 100 tahun. Aku pergi ke kampung halaman Fen Tian untuk mencarinya di alam liar 100 tahun kemudian, tapi yang kulihat adalah saat dia menikahimu. Hua Xin dengan paksa menahan amarahnya, kata demi kata. Hahaha, pernikahan? Kata yang konyol, ku harap itu benar. Bing Xin tertawa sedikit konyol. Hua Xin, kamu tahu, kamu dilahirkan dalam keluarga terkenal. Tidak hanya kekuatanmu yang luar biasa, tetapi tubuh, kecantikan, dan latar belakangmu tidak ada bandingannya denganku, dan aku hanya orang biasa. 8. 1. Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8. M. Setelah Fen Tian meninggalkanmu saat itu, dia pergi ke kampung halamannya untuk mewarisi keluarga, tapi dia tidak punya pilihan selain menemuiku di jalan. Ingat bahwa api tahun itu, membakar seluruh desa kami menjadi rata dengan tanah, dan saya berada di tengah-tengah wabah tubuh beracun. Jika saya tidak menemukan surga yang membara, saya akan benar-benar mati hari itu. Ketika saya pertama kali bertemu Fen Tian, saya tahu bahwa Fen Tian adalah seorang pria dengan rasa keadilan yang sangat kuat. Malam itu, dia tidak menyerah pada saya, dan membawa saya kembali ke keluarganya semalam untuk mempersiapkan perawatan. Petik 2. Tapi dia dihentikan oleh keluarga. Aku pada saat itu adalah momen kematian dalam arti yang sebenarnya. Pada akhirnya, aku tidak tahu mengapa, meskipun keluarga Fen Tian tidak ingin melihatku, dengan segala cara yang mungkin, di bawah kekeraskepalaan Fen Tian, mereka akhirnya setuju. Tapi ada satu syarat, Fen Tian harus menikah denganku. Pada saat itu, keluarga mereka tiba-tiba memiliki ide yang sangat menakutkan, mencoba memindahkan tubuh jahatku, jadi mereka setuju untuk membiarkan Fen Tian menikah denganku, dan kemudian menyembuhkanku. Meskipun Fen Tian sangat kesakitan di hatinya, dan dia sangat kecewa dengan keluarganya, setelah mendiskusikannya denganku, aku setuju. Akhirnya, meskipun dia banyak berjuang, demi keselamatan saya, dia masih menikahi saya. Di masa depan, ini adalah malam Anda bertemu dan menikah. Saya masih ingat dengan jelas bahwa ketika saya menikahi Fen Tianjiu untuk menyembuhkan tubuh jahat di tubuh saya, tubuh, kedatanganmu adalah api, dan aku tidak mengenalmu. Dari mana datangnya keberanian dan kekuatan, hanya mengandalkan satu orang, untuk membunuh semua anggota keluarga Fen Tian. Sampai jumpa, dan setelah pernikahan sederhana, kami berdua memasuki keluarga Fen Tian. Tanah terlarang, untuk menyelesaikan racun mengerikan di tubuhku, dan Fen Tian juga mengancam akan menikahimu setelah cedera di tubuhku stabil. Keluarga Burning Tian musnah. Apa yang menunggu Fen Tian adalah rasa sakit yang tak ada habisnya. Kemudian, saya mengetahui bahwa malam itu, Anda hanya mengandalkan kekuatan satu orang,
pedang, cahaya, pedang, bayangan, dan darah untuk membantai seluruh keluarga Ventian. Petik 2. Saya juga berpikir untuk membalas dendam untuk Ventian, jadi saya mendirikan sekte racun, tetapi atas permintaan Ventian, saya menyerah. Bing Xin berkata di sini, dan tiba-tiba berhenti, karena Bing Xin dapat merasakan bahwa bukan hanya hati Ventian di depannya yang sangat kesakitan, tetapi bahkan murid Hua Yun penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak. Petik 2. Tidak mungkin. Petik 2. Kau berbohong padaku. Petik 2. Pada saat itu, keluarganya dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah inisiatif Ventian, dan itu sama sekali bukan pernikahan palsu. Hua Xin sepertinya tidak percaya dan berseru. Hahaha. Petik 2. Saya seorang wanita yang tidak berdaya dan tidak berdaya, dan saya tidak punya hak untuk berbicara, jadi Ventian bertanggung jawab untuk itu. Ketika Bing Xin mendengar ini, dia langsung tertawa. Ventian, maafkan aku. Setelah Bing Xin selesai berbicara, air mata mengalir tiba-tiba muncul di sudut matanya, dan dia hendak pergi. Karena kamu di sini, mari kita tinggal. Ketika Ventian melihat ini, dia segera berbicara untuk menghibur, dan segera memegang Bing Xin dengan satu tangan. Ventian bukan orang suci, dan ibu Ventian adalah pemilik tubuh beracun, tetapi dia tidak punya pilihan selain mati karena tubuh beracun, jadi Ventian bukan orang suci. Mengetahui ketakutan akan tubuh beracun semacam itu, Ventian bersumpah bahwa dia akan membantunya ketika dia bertemu tubuh beracun di masa depan. Inilah alasan mengapa Ventian akan melakukan yang terbaik untuk membantu dia ketika dia bertemu Bing Xin. Tubuh beracun seperti orang tuanya masih hidup, jadi tidak mungkin untuk berdiam diri. Tidak, Hua Xin tampaknya telah mengerti segalanya ketika dia mendengar ini, dan matanya berbinar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa besar dia mencintai Ventian, dia adalah penyebab utama pembunuhan seluruh keluarga Ventian. Maafkan aku. Petik 2. Maaf 3 kali berturut-turut, suasana hati Hua Xin jelas hampir runtuh, tak tertandingi. Ketika Ventian melihat ini, dia dengan cepat memegang Bing Xin dengan satu tangan dan berjalan menuju Hua Xin dengan tangan lainnya, mencoba menghibur Hua Xin yang bersemangat. Maaf, akulah yang menghancurkan keluargamu. Sialan, aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Hua Xin menertawakan dirinya sendiri, merasa sedikit konyol. Tidak, aku tidak menyalahkanmu. Ini adalah nasib buruk keluargaku. Ventian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang ini, emosi Ventian secara alami sangat marah, tetapi di satu sisi, pelakunya yang membunuh seluruh keluarganya, di sisi lain, adalah wanita yang sangat dia cintai, dan Ventiannya terjebak dalam dilema. Oleh karena itu, setelah Ventian membantu Bing Xin untuk memecahkan tubuh beracun di tubuhnya, dia tahu situasi Hua Xin dan di mana dia berada, tetapi dia tidak segera mencarinya. Biarkan kamu melewati masa lalu. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku. Setelah bertahun-tahun, aku tidak mengetahuinya sampai beberapa waktu yang lalu. Orang mati tidak dapat dibangkitkan, jadi biarkan masa lalu berlalu. Fan hari ini cukup berubah-ubah dalam hidup. Tidak, aku yang meminta maaf sebelumnya. Hua Ge masih menolak untuk memaafkan dirinya sendiri dan melanjutkan. Ini semua salahku, jika aku tidak. Hua Xin sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ventian menutupi mulut dan hidungnya dengan tangannya. Jangan membicarakannya. Aku memiliki 2 orang terpenting di sisiku sekarang. Yang satu adalah kekasihku, yang lainnya adalah adik perempuanku. Setelah Ventian selesai berbicara, matanya sedikit tertutup. Ketika Hua Xin mendengar kata-kata itu, emosinya tampak sedikit tenang. Kebencian terhadap Ventian di masa lalu sekarang hanya ingin menemani Ventian dan melepaskan penebusan yang salah untuk dirinya sendiri. Dan Bing Xin juga membiarkan Ventian memeluknya seperti ini, sepertinya akhir ini adalah cara terbaik untuk dimiliki. Kesalahpahaman 1000 tahun antara Master Paviliun Fenxiang, Master Paviliun Wan Hua dan Master Sekte-Sekte Racun akhirnya terselesaikan. Saya tidak tahu bagaimana ketiganya akan memperlakukan mereka di masa depan, tapi satu hal pasti, hubungan di antara mereka pasti tidak akan menemui jalan buntu. Berita bahwa Master Paviliun Fenxiang dan Master Sekte-Sekte Racun muncul di Paviliun Wan Hua dan menghilang bersama dengan Master Paviliun Wan Hua segera menyebar ke Sekte Super Utama Xuantian Santian. Di dalam istana kerajaan Xuanling. Apa?
Tuan Paviliun Fenxiang muncul di Paviliun Wanhua. 3 orang menghilang setelah diselamatkan oleh ketua sekte dari sekte racun pada saat yang kritis. Raja Xuanling duduk di kursi naga dan bertanya selanjutnya, orang yang bertanggung jawab atas penyelidikan intelijen mata-mata. Laporkan kepada rajaku, ini benar sekali. Mata-mata yang bertugas memata-matai intelijen segera mengangguk dan berkata, Fentian, bajingan tua ini benar-benar keluar pada saat yang kritis. Raja Xuanling berkata dengan suara yang agak kesal. Raja Xuanling tahu bahwa Fentian, sebagai orang terkuat di seluruh Paviliun Fenxiang, pasti berada di level Douxian, dan dia pasti setara dengan yang terkuat di antara keluarga kerajaan Xuanlingnya. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Raja Xuanling menatap mata-mata intelijen dengan mata berbisa dan bertanya. Melaporkan kepada rajaku, selain dari keluarga kerajaan Xuanling kami, aku khawatir seluruh 3 sekte Super Xuantian mengetahuinya. Mata-mata intelijen tidak berani menyembunyikan apapun, dan segera berkata. Ayo turun, kata Raja Xuanling segera setelah mendengar ini. Saat mata-mata intelijen turun, rasa sakit Raja Xuanling tiba-tiba menjadi aneh. Sekarang reruntuhan sudah dekat, para Master Paviliun dari Paviliun Fenxiang telah memprovokasi adegan seperti itu lagi. Keluarga Medusa juga menata ulang interior mereka, dan mereka akan menyerang keluarga kerajaan Xuanling saya pada waktunya. Sepertinya masalah Yanqi harus dipercepat. Sekarang, dan orang yang ditaburi oleh murid Medusa yang membatu, jika aku bisa mendapatkan kekuatan keduanya, aku khawatir orang tua di keluarga kerajaan itu juga tidak akan memiliki apa-apa, hubungannya denganku, kalau begitu. Susu, Raja Xuanling tertawa aneh. Pada saat ini, jauh dari keluarga kerajaan Xuanling, lantai 7 istana bawah tanah. Aku tidak percaya bahwa Fentian, orang tua abadi, berhasil keluar dari gerbang. Suara ragu terdengar sedikit. Orang tua ini adalah penjaga lantai 7 istana bawah tanah hari ini, dan dia juga penjaga keluarga kerajaan Xuanling. Kali ini, tidak hanya Paviliun Fenxiang, tetapi juga 3 pemimpin sekte Paviliun Wanhua dan sekte racun terganggu. Hubungan antara ketiganya tidak baik. Wenzi secara alami segera memberitahu berita itu ketika dia mendapat berita itu. Haha, meskipun aku tidak tahu hubungan antara ketiganya, tetapi tidak ada yang mudah dikacaukan. Melihat Wen Yan, sudut mulutnya sedikit bergerak. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa apakah itu Master Paviliun dari Paviliun Wanhua atau Paviliun Fenxiang, atau bahkan Master Sekte Racun yang memiliki tubuh beracun. Kekuatan tempur ketiganya masih jauh dari itu, sebanding dengan orang biasa. Saya tidak tahu apakah kekuatan itu telah memberi kita bala bantuan. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda secara spesifik. Saat berikutnya, lelaki tua itu berbicara perlahan. Kemudian dia menatap sosok yang dipenjara dalam kegelapan, dan kemudian dia merasa lega. Fentian, apakah kamu akhirnya keluar dari Bea Cukai? Dia pergi ke Paviliun Wanhua kali ini, aku takut untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah bertahun-tahun, dia pasti telah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Sosok tak dikenal yang dipenjara menggumamkan beberapa kata. Segera tenang, kembalilah. Beritahu Raja Xuanling, apa yang dia inginkan, aku setujui, biarkan dia bersiap dengan baik. Pria tua itu berpikir sejenak, lalu berkata. Ya, Wenzi sangat gembira ketika mendengar ini. Alasan mengapa dia begitu dekat dengan lelaki tua itu adalah karena rencana Raja Xuanling. Selama bertahun-tahun, Raja Xuanling telah gemetar ketakutan, sehingga dia dapat memasuki lantai 7 istana bawah tanah dan mencoba untuk melihat apakah dia dapat menyerap benda terikat ini. Jika dia berhasil, pencapaiannya tidak akan terbatas. Saat Wenzi pergi, lelaki tua itu tersenyum perlahan. Hehe, ayahku tidak punya anjing, Xuaner. Jangan katakan bahwa kamu adalah ayah yang kejam. Jika kamu tidak memiliki kemampuan yang cukup, aku khawatir akan menjadi bencana untuk mendapatkan benda ini. Saya tidak tahu bagaimana Fentian akan keluar kali ini. Hubungan antara orang ini dan orang-orang dari Paviliun Fenxiang tidak normal. Meskipun kami telah mencegat lebih banyak atau lebih sedikit penyelidikan Paviliun Fenxiang selama bertahun-tahun, mereka mungkin telah menebaknya, itu akan ada di sini. Kali ini reruntuhan selalu membuatku merasa tidak enak. Tepat ketika lelaki tua itu bingung, suara jahat tiba-tiba terdengar di ruang ini. Susu, orang tua, aku sudah lama tidak melihatmu, kekuatanmu masih bintang 1 yang bertarung abadi.
Sebuah suara penghinaan muncul dalam sekejap, dan dengan itu datang banyak kejahatan dan sangat hitam aura. Kamu tidak jauh lebih baik. Melihat ini, lelaki tua itu sangat tidak senang di permukaan, tetapi hatinya tenang. Pendatang ini adalah pembangkit tenaga listrik dari klan jiwa. Keluarga kerajaan Xuanling dan klan jiwa mereka memiliki beberapa koneksi rahasia, jadi pada saat yang kritis, dan klan jiwa meminta pembangkit kekuatan pertempuran abadi untuk duduk di kota. Bagaimanapun, apakah itu pavilion dupa pembakaran atau Medusa Klan, mereka adalah musuh di kedua sisi. Bersiaplah, saya khawatir status keluarga kerajaan Xuanling dipertaruhkan. Sekarang lantai 7 istana bawah tanah memiliki dua makhluk abadi yang bertarung, saya khawatir seluruh pavilion fancy yang tidak akan dapat menerobos, jadi lelaki tua itu tentu saja tidak khawatir. Dengan munculnya pria kuat fighting immortal lainnya, nyala merah yang sangat lemah tiba-tiba muncul dari sosok yang terikat, dan kemudian dengan lemah berkata, dua fighting immortals. 8, 1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8, M. Ventian, jangan lempar dirimu ke dalam perangkap. Ada suara ketakutan dalam suara itu. Ia tahu kengerian para abadi yang bertarung, dan juga mengetahui hati Ventian, tetapi jika Ventian bersikeras menyelamatkan dirinya sendiri, saya khawatir ini akan menjadi kerugian besar. Ini konspirasi, Ventian, kamu tidak bisa tertipu. Tidak peduli bagaimana sosok itu meraung, berita itu tidak pernah keluar. Di dalam kota Xuanling, bagaimana keadaannya? Suara Blood Rose berkata dengan apik di ruangan merah muda yang penuh godaan. Melaporkan kepada tuanku, masalahnya telah selesai. Selama berita tentang reruntuhan keluar, kamu bisa segera mulai. Pria yang mengira dia terbungkus pakaian coklat berkata dengan hormat. Itu pekerjaan yang bagus. Perhatikan juga Kaisar Hantu Gagak Gelap, pria itu selalu membuatku sangat khawatir. Blood Rose berkata dengan ragu-ragu. Ya, setelah berbicara, pria misterius itu menghilang, meninggalkan Sue Qiangwei sendirian. The Dark Crow mengirim orang untuk mengepung dan menekan Xiao Yan, tetapi mereka tidak tahu bahwa hati Kaisar Hantu tidak lagi pada Xiao Yan, dan dia kehilangan pasukannya setelah kehilangan istrinya. Perencanaan abadi hantu penggali kubur. Blood Rose mendengar ini, saya langsung berpikir. Setelah berpikir sia-sia, Sue Qiangwei merapikan pakaiannya dan kemudian pergi untuk memeriksa urutan pelelangan. Di antara Sulaiman, Tuan Sekte, mengapa berita tentang reruntuhan belum keluar kali ini? Rombongan yang sangat luar biasa itu berkata dengan rendah hati di hadapan Ketua Sekte pertama Salomo. Hehe, reruntuhan kali ini berbeda dari masa lalu. Hal-hal di reruntuhan terlalu terlibat kali ini. Saya khawatir pavilion Wanhua dan keluarga kerajaan Xuanling tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pada saat itu, kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Guru Sekte Solomon tersenyum. Peninggalan ini adalah batu pengalaman sebelum kompetisi sekte yang sebenarnya. Selain itu, di tempat yang jauh, tidak ada seorang pun di sini, tetapi ada fluktuasi yang sangat aneh, yang persis sama dengan reruntuhan yang dikabarkan. Sekte racun terletak di tanah terpencil, yang cukup terpencil. Pada saat ini, di ruang yang luas ratusan mil jauhnya dari sekte racun, sesuatu sepertinya turun. Melihat sekeliling, ini adalah tanah yang agak tandus dan jarang penduduknya. Hehe, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, kamu lelaki tua semakin tua dan kuat. Setelah beberapa saat, ruang itu sedikit bergetar, dan kemudian seorang lelaki tua muncul samar-samar di kehampaan yang tidak mencolok di langit. Orang tua itu adalah Rusa Roe Perak, bahkan jika dia sudah cukup tua, dia tidak bisa menyembunyikan aura kuat di antara alisnya. Hei, bukankah ini Pil King Chenxin, salah satu dari 3 raksasa Pil Valley yang terkenal? Pria tua itu sedikit melirik ke belakang ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang menatapnya di belakang dia. Hehe, senior sangat suka bercanda. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata yang dilihatnya. Orang tua ini adalah Master Aula saat ini dari Aula terpencil kuno, Huang Li. Tapi jangan meremehkan kekuatan yang sunyi, meskipun Aula sunyi kuno tidak menempati peringkat 3 teratas di antara Sekte Xuan Santian-Tian-Tian, tetapi dalam hal tingkat tirani fisik, saya khawatir itu memang layak. Selain itu, meskipun Huang Li sudah tua, tubuhnya sangat kuat. Lebih penting lagi, kekuatan Huang Li saat ini adalah tingkat setengah abadi yang nyata.
Selain keterampilan unik mereka di istana kuno yang sunyi, saya khawatir hanya dengan kekuatan tubuh, mereka dapat berdiri tak terkalahkan melawan makhluk abadi yang bertarung. Kesenjangan antara kekuatan abadi yang bertarung tidak sedikit, tetapi fakta bahwa kekuatan yang sunyi ini dapat menangani pertarungan abadi yang sebenarnya dengan kekuatan setengah abadi sudah cukup untuk menunjukkan kengeriannya. Pria parubaya itu berasal dari lembah dan Pil Valley hampir memonopoli seluruh alkemis Suan Santian. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa lebih dari 90% alkemis di Suantian direkrut oleh Pil Valley dengan harga yang sangat menarik. Lagi pula, jika sekte ingin mewarisi, ia harus terus menyerap darah segar, dan harga setinggi langit yang ditawarkan oleh Pil Valley cukup menggoda, dan hanya sedikit orang yang akan menolak. 10% sisanya sangat kecil. Orang-orang ini belum bergabung dengan Pil Valley karena alasan yang lebih atau kurang. Inilah sebabnya mengapa sekte super utama memperlakukan apoteker sebagai tamu. Pintunya kuat, dan ramuan obat sangat diperlukan, dan ketika itu datang untuk ramuan obat, itu wajar untuk menghindari alkemis. Pria itu tampan, mengenakan pakaian alkemis mahal, dan kebanggaan di antara alisnya tidak takut bahkan di hadapan kekuatan setengah abadi yang sunyi. Nama pria itu adalah Chen Xin, dan dia adalah salah satu dari 3 raksasa di Pil Valley hari ini, peringkat ketiga, dan kekuatannya adalah bintang 9 Doudi. Alasan mengapa Chen Xin tidak takut pada Huang Li secara alami adalah karena identitasnya sebagai seorang alkemis. Bagaimanapun, dia adalah Chen Xin yang dikenal sebagai Raja Pil dari Lembah Pil. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Huang Li, dia lebih buruk dari seorang penolong. Jika keduanya benar-benar berkelahi, saya khawatir tidak dapat dipastikan siapa yang akan membunuh rusa. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke reruntuhan. Huang Li tidak peduli dengan Chen Xin, dia melihat sekeliling sedikit dan menemukan bahwa memang ada energi yang sangat istimewa di bawah yang mengisolasi tempat ini, sehingga mereka tidak dapat menemukan pintu masuk yang spesifik. Ke reruntuhan dia segera membuka mulutnya. Memang, hanya energi yang menyembunyikan pintu masuk, aku khawatir itu milik Do Xian yang kuat. Dan belum lagi kekuatan untuk menyegel pintu masuk. Chen Xin mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangguk, jelas, ini adalah reruntuhannya kali ini. Pintu masuknya, tetapi kekuatan besar menyembunyikannya, jadi hanya pada saat inilah mereka diizinkan untuk menemukan orientasi dasar saat ini. Orang-orang dari sekte lain juga telah tiba. Huang Li baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mendengar Chen Xin mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menjadi diam. Hehe, Ancient Desolate Palace. Orang-orang di Pil Valley cukup cepat. Aku hanya tidak tahu apakah mungkin untuk memasuki reruntuhan dengan kecepatan secepat itu setelah waktu yang lama. Sebuah seringai perlahan muncul dari langit. Itu adalah Raja Xuanling. Dengan melemahnya segel di pintu masuk reruntuhan masing-masing, kekuatan besar semua pihak juga perlahan menemukan lokasi mereka kali ini. Mereka datang untuk menyelidiki informasi dan memahami reruntuhan. Orang tua Xuanling, jangan sombong. Huang Li dan Raja Xuanling adalah musuh yang mematikan, dan langsung mendengus. Hehe, jangan khawatir, kalian berdua, masih ada beberapa orang di sini. Chen Xin melihat bahwa pria kuat yang mewakili kedua kekuatan itu sangat tajam ketika mereka bertemu, dan segera menghentikan ekspor. Saat suara Chen Xin baru saja jatuh, beberapa orang datang perlahan. Haha, Raja Xuanling, bukankah terakhir kali keluarga Medusa meninggal? Sebuah suara yang sangat arogan turun dari langit. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu dan tahu siapa itu bahkan tanpa memikirkannya. Tidak ada orang lain yang berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini sekarang, kecuali Paviliun Fenxiang musuh bebuyutan. Dan di Paviliun Pembakaran Dupa, saat ini, bambu ember adalah api paling tua. Barang bambu, Raja Xuanling berkata dengan kejam, dan kemudian dia tidak sabar untuk memakan bara bambu. Oh! Zhu Jin melayang sedikit di langit, lalu tertawa. Hehe, kalian. Dengan kedatangan orang-orang ini, seorang pria dengan pedang berat di belakangnya perlahan melangkah ke udara. Dengan kedatangan pria pembawa pedang, tempat itu langsung menjadi sunyi. Bahkan orang-orang dari Wan Jianmen ada di sini. Zhu Jin bergumam pelan. Wan Jianmen, sebagai kepala sekte Super Suantian, jarang campur tangan dalam masalah ini. Bahkan jika itu adalah peristiwa besar seperti reruntuhan, jarang berpartisipasi. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Hehe, Pak Tuazu, Raja Xuanling,
Chen Xin, Huang Li, saya belum melihat Anda selama ratusan tahun, jangan datang ke sini. Pria dengan pedang di punggungnya tertawa perlahan, tapi ada sesuatu yang tersembunyi dalam suaranya, energi pedang di langit sangat mencolok. Saya khawatir niat pedang orang ini telah mencapai tingkat lain. Jika demikian, saya khawatir saya tidak akan bisa menghadapinya. Zhu Jin terkejut ketika mendengar ini. Pendatang ini adalah wakil kepala Wan Jianmen hari ini, Jiu Jianxian. Hanya dengan mendengar namanya, Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah peri pertempuran, dan pemahaman pedang orang ini luar biasa, jadi bahkan jika Zhu Jin memiliki gelar Master Formasi Pertempuran pertama di Xuantian, dia tidak bisa menahan perasaan, kulit kepalanya berbulu. Berapa banyak dari kita? Kata Chen Xin setelah melihat ruang di sekitarnya menjadi tenang. Pembangkit tenaga listrik di antara 9 sekte super bukan satu-satunya yang merasakan lokasi reruntuhan. Hehe, tidak apa-apa, karena mereka ingin duduk dan makan, biarkan mereka menunggu. Kata Huang Li dengan ekspresi acuh tak acuh. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Bersama-sama merobek energi yang menyembunyikan pintu masuk, temukan pintu masuk dan jelajahi apa yang ada di reruntuhan. Lebih baik membawa berita itu kembali ke sekte masing-masing. Jiu Jianxian berkata sedikit, segera, matanya tertuju pada kekosongan di depannya. Pada saat ini, ada kekosongan di depan 5 orang, dan kekuatan tak terlihat memancar darinya, dan kekuatan aneh ini membuat semua orang merasakan napas kuno. Penampilan ini, selain dari pintu masuk reruntuhan yang dikabarkan, tidak bisa apa-apa lagi. Lakukan. Kelima pria kuat itu saling memandang dan segera memahami kerasnya masalah ini, lalu mengesampingkan keluhan mereka dan bekerja keras untuk bergandengan tangan. Tempat di mana 5 orang berada adalah sebidang tanah datar yang sangat datar di tanah liar. Jika Anda menggunakan mata telanjang, Anda tidak dapat melihat perbedaan apapun. Begitu kata-kata kelima orang itu jatuh, kekuatan kehidupan yang mempesona tiba-tiba meledak dari seluruh tubuh. 5 pembangkit tenaga listrik yang hadir, yang terlemah juga telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 9 Dou, jadi dia cukup akrab dengan penggunaan kekuatan hidup dan mati. Keanehan, mengapa pintu masuk ini begitu misterius? Apa yang sedang dilakukan penguasa reruntuhan? Zhu Jin mendengus sedikit, jelas tidak dapat memahami mengapa pemilik reruntuhan ingin menghidupkan reruntuhan, jadi mengapa dia menyembunyikan pintu masuk begitu banyak dan memblokir berita, reruntuhan begitu ketat, ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Aku tidak menemukannya. Setelah beberapa saat, mereka berlima berkata serempak, dan suara mereka penuh keraguan. Chen Xin, kamu adalah seorang apoteker. Cobalah dengan kekuatan jiwamu. Persepsi saya tidak akan salah. Reruntuhan ada di sini, tetapi mengapa Anda tidak dapat menemukannya? Jiu Jianxian tidak menemukan pintu masuk, tetapi nafas kuno itu benar-benar terpancar dari sini, dan segera menghadap Chen Xindao. Gumam Chen Xin, dan kemudian tanpa ragu-ragu, tiba-tiba meledak dengan kekuatan jiwa yang mempesona, dan menyapu tanah yang rata. Saya tidak tahu jika saya tidak menyapu, saya terkejut ketika saya menyapu. Kekuatan jiwa dari jantung debu baru saja dicurahkan, dan suhu ruang ini tiba-tiba naik tiba-tiba. Saat berikutnya, api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah tiba-tiba meledak, mengaum dengan liar ke arah Chen Xin, dan momentumnya kuat, saya khawatir itu pasti yang terkuat. Tidak bagus. Chen Xin memanggil secara diam-diam untuk pertama kalinya karena persepsi kekuatan jiwa yang luar biasa. Namun, sebelum Chen Xin dan pembangkit tenaga listrik lainnya dapat mengambil tindakan, pedang batu yang tampaknya biasa di belakang Jiu Jianxian tiba-tiba keluar, langsung memutuskan api abu-abu. Terima kasih Jiu Jianxian. Melihat ini, Chen Xin menarik kekuatan jiwanya dan berkata kepada Jiu Jianxian. Api abu-abu yang mempesona tadi disebabkan oleh kekuatan jiwa Chen Xin. Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya melihat ini, mereka semua sedikit terkejut. Tidak masalah, kata Jiu Jianxian, dan kemudian menatap api abu-abu di udara yang dengan mudah dipotong menjadi 2 oleh dirinya sendiri. Masuk. Orang lain tidak mengerti mengapa Jiu Jianxian melakukan ini pada awalnya, tetapi ketika api abu-abu ibu perlahan menghilang, energi di ruang ini bergetar hebat. Itu keluar. Zhu Jin berteriak, dan kemudian melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah situasi khusus terjadi. Hehe, pemilik relik ini benar-benar berjasa besar. Dia menyembunyikan pintu masuk relik tersebut dengan kekuatan api. Tidak heran jika itu sangat sulit ditemukan.
Meskipun nyala api ini bukan nyala api suci, kekuatan nyala api yang ditempa oleh para makhluk abadi bukanlah masalah sepele, kata Jiu Jianxian. Jadi ini pintu masuknya. Raja Xuanling secara alami tidak peduli dengan beberapa orang. Masuk. Setelah beberapa saat, sebuah kekosongan muncul di tanah datar. Kekosongan menyajikan bentuk pusaran, tanpa gerbang batu, tetapi aura kuno yang samar-samar terpancar, tetapi mengatakan bahwa ini adalah pintu masuk ke reruntuhan. Apakah ini pintu masuk ke reruntuhan? Huang Li menatap pusaran tak terlihat dengan susah payah, dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Hanya mengandalkan persepsi, Huang Li tahu bahwa reruntuhan itu penuh dengan bahaya. Bagaimana menurut kalian? Jiu Jianxian mengeluarkan kendi entah dari mana, meneguk beberapa teguk, dan kemudian berbicara dengan beberapa orang di sekitarnya. Sekarang pintu masuk telah ditemukan, tidak ada yang tahu tentang apa yang ada di reruntuhan, jadi Jiu Jianxian bertanya, dan dia menyeret orang-orang ini ke dalam reruntuhan untuk menyelidiki. Meskipun segel di reruntuhan sangat tirani, dengan kekuatan beberapa dari mereka. Masuk untuk waktu yang singkat tidak akan banyak masalah. Saya setuju. Zhu Jin mendengar kata-kata itu dan menjadi yang pertama setuju. Bagaimanapun, alasan perjalanan ini adalah untuk menyelidiki kebenaran reruntuhan. Mereka semua datang ke sini, dan mereka tidak bisa menyerah di tengah jalan. Aku juga setuju. Setelah beberapa saat, Huang Li dengan enggan mengatakan sesuatu. Sejak saya datang ke sini hari ini, saya harus berada dalam suasana hati yang sama. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Setuju. Setelah beberapa menit, Chen Xin dan Xuanling King berkata, jika itu masalahnya, ayo pergi. Jiu Jianxian selesai berbicara, tanpa ragu-ragu, kendi itu langsung disingkirkan, pedang batu perak di belakangnya sedikit dipegang di tangannya, dan dia mengatakan sesuatu kepada semua orang. Ayo pergi. Semua orang langsung setuju, dan bersama dengan Jiu Jianxian, mereka berubah menjadi aliran cahaya, menuju pusaran di pintu masuk reruntuhan, dan menghilang ke tanah datar. Bum bum bum. Mereka berlima baru saja memasuki pusaran, dan tiba-tiba api abu-abu yang luar biasa meledak dari pusaran air. Api abu-abu ini sangat aneh, memberi mereka perasaan yang sangat dingin, tapi untungnya ada pedang anggur immortal membuka jalan di depan, dan api abu-abu ini langsung dipotong olehnya. Sepertinya ini adalah pintu masuk yang sebenarnya. Ada penutup mata di bagian luar. Setelah beberapa saat, kelima orang itu sampai di tempat yang agak kosong. Di sini, tanpa hiasan apapun, yang dimiliki hanyalah sebuah gerbang besi yang sangat kuno. Di atas gerbang besi, sebuah gosip berhuruf besar berdiri di atasnya. Gosip. Melihat ini, Jiu Jianxian menggumamkan beberapa patah kata. Aku punya cara untuk memecahkan benda ini, jadi kalian berempat akan masuk sebentar, dan aku akan melindungi hukum di sini. Setelah beberapa napas, Raja Pil Chen Xin tiba-tiba berbicara. Apakah kamu punya solusi? Huang Li secara alami bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Teknik gosip ini sangat luar biasa, jika seseorang tidak berhati-hati, saya khawatir beberapa dari mereka akan. Saya dulu memurnikan pil obat, dan seseorang kebetulan memberitahu saya cara memecahkan benda ini. Chen Xin tersenyum perlahan, dan kemudian berhenti berbicara. Wei Wei duduk bersila di tanah, dan kemudian kekuatan hidup dan mati tiba-tiba muncul, dan pada saat ini, Chen Wei masih menggumamkan sesuatu. Itu satu-satunya cara. Zhu Jin berkata, bagaimanapun juga, jika Anda tidak dapat memecahkan benda ini sekarang, saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk, dan Chen Xin adalah seseorang, dan 4 orang di sini, percaya bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang menyakiti dunia. Gosip Yin dan Yang. Hormati aku. Buka. Setelah beberapa saat, kekuatan hidup dan mati Chen Xin yang mempesona tiba-tiba meledak di gerbang besi, dan dengan mantra Chen Xin, gerbang besi itu benar-benar retak sedikit. Ayo pergi. Mereka berempat sangat gembira ketika mereka melihat ini, saling memandang, dan tiba-tiba bergegas masuk. Saya harap kalian beruntung. Chen Xin menutup matanya sedikit setelah melakukan semua ini, jelas berusaha untuk mempertahankan celah yang retak. Mereka berempat baru saja memasuki reruntuhan, dan tiba-tiba merasakan rasa jijik di langit, seolah-olah reruntuhan itu tidak mengizinkan kekuatan kuat mereka untuk masuk, tetapi keempatnya bukan vegetarian, dan mereka menunjukkan keterampilan mereka dan kemudian bubar, rupanya untuk menyelidiki intelijen, 20 hari berlalu tanpa disadari, dan hanya 10 hari sebelum berita tentang reruntuhan itu keluar. Selama jam-jam ini,
Xiao Yan tidak pergi kemanapun. Dia telah berada di pavilion dupa pembakaran, terus-menerus menguasai teknik pemurnian apoteker. Ditambah dengan latihan sesekali memindahkan penguasa langit, dapat dikatakan tanpa ragu bahwa Xiao Yan saat ini kekuatan hanya Kaisar Dou bintang 6. Itu lengkap, tetapi dibandingkan dengan beberapa kaisar pertempuran bintang 7,5 langkah, mereka tidak takut, dan Xiao Yan dapat merasakan bahwa jika hal-hal di bagian bawah kotak pers tidak digunakan, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah kaisar pertempuran bintang 7 bisa bertarung. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan reruntuhan itu. Xiao Yan ada di kamarnya dan membuka mulutnya sedikit. Pada saat ini, Xiao Yan juga sangat tidak berdaya. Pamannya, Raja Naga Emas, telah lama mengasingkan diri, dan tidak ada tanda-tanda bangun. Namun, Long Yi memiliki tanda-tanda bangun. Kekuatan akan meroket lagi. Tepat ketika Xiao Yan bingung, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di domain surga pembakaran pavilion dupa. Sosok ini tidak lain adalah master formasi pertempuran Xiao Yan, Zhu Jin. Pada saat ini, Zhu Jin tidak tahu dari mana dia kembali, dan sangat malu. Dia jelas tidak tahu apa yang dia lakukan. Pakaiannya robek dan compang camping, dan bahkan napasnya menjadi tidak teratur, dan dengan Xiao persepsi Yan, dia tahu bahwa itu ditekan oleh kekuatan yang kuat, dan Zhu Jin sudah setengah abadi. Dengan formasi yang sangat kuat itu, tidak akan ada seorang pun selain Dou Xian asli yang dapat menyebabkan kerusakan seperti ini pada Zhu Jin. Tidak, pergi dan lihatlah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju posisi Zhu Jin. Faktanya, Zhu Jin masih tersembunyi, kecuali Xiao Yan dan Ye Meng, yang merupakan jiwa yang kuat, tidak ada orang lain yang dapat mendeteksi jejaknya. Sial, aku tidak menyangka bahwa tuan di reruntuhan itu sebenarnya adalah seorang immortal berjuang yang sebenarnya. Dan batasan yang dia buat, saya khawatir Kaisar Dou bintang 8 dan di bawahnya tidak akan bisa masuk. Kami juga mendengarkan kata-kata bajingan Jiu Jianxian dan masuk untuk menyelidiki. Jika setiap orang memiliki beberapa keterampilan dalam menekan bagian bawah kotak, aku takut kali ini aku akan langsung jatuh ke dalamnya. Zhu Jin menyeret tubuhnya yang agak lelah dan perlahan berjalan menuju kediamannya. Meskipun berita di reruntuhan telah diselidiki oleh mereka berlima, harganya tampaknya agak tinggi. Su tua, Zhu Jin baru saja melangkah ke kediamannya dengan kaki depan, dan hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk menyegel kediamannya sehingga orang lain tidak dapat mendeteksinya, tetapi tiba-tiba suara Xiao Yan terdengar sedikit. Jadi, kamu anak nakal yang bau. Zhu Jin segera tertawa dan memarahi ketika dia mendengar kata-kata itu. Su tua, kamu, Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu dan bertanya. Duduk dan bicara, kebetulan aku mencarimu. Zhu Jin tidak menghindar, bahkan jika dia terlihat seperti ini, dia tidak takut ditertawakan oleh Xiao Yan, dan berkata dengan tenang. Seperti yang Anda lihat, bekas luka di tubuhku ini disebabkan oleh reruntuhan kali ini, kata Zhu Jin. Tetap, Penatua Su, apakah kamu sudah memasuki reruntuhan? Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Ya, kali ini reruntuhannya cukup aneh, jadi saya, dan Wang Chenxin, Xuan Ling Wang, bersama dengan gurun kuno Huang Li dan Wan Jianxian Jiu Jianxian memasuki reruntuhan bersama, untuk menjelajahi berita di reruntuhan, tanpa diduga, hampir jatuh ke dalam. Zhu Lao tersenyum pahit. Xiao Yan bahkan lebih terkejut saat mendengar ini. Zhu Jin sudah menjadi setengah abadi, dan reruntuhan benar-benar dapat membuat setengah abadi menjadi sangat malu, jadi jika Anda berhasil memasuki Kaisar Dou bintang 6, bukankah itu hukuman mati? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, jangan khawatir, meskipun reruntuhan kali ini berbahaya, pada kenyataannya, tidak ada orang yang melebihi Kaisar Dou bintang 8 yang bisa masuk. Orang tua kita baru saja menerobos masuk dan hampir mengalami kecelakaan. Zhu Lao sepertinya melihat pikiran Xiao Yan dan berkata. Melihat ini, Xiao Yan segera mengangguk. Jika bukan bambu tua yang menyelidiki, saya khawatir berita di reruntuhan masih akan diblokir. Saya tidak tahu Zhu Lao, kali ini reruntuhan. Setelah sedikit jeda, beberapa obat penyembuh melintas di telapak tangan, dan mereka menyerahkannya kepada Zhu Lao. Meskipun ada 9 kematian, tapi rahasia di reruntuhan telah diketahui oleh kita semua. Petik 2. Jadi itulah alasan pertama mengapa aku kembali dan ingin menemukanmu. Mendengarkan, pemilik reruntuhan kali ini bernama Peri Bulan-Bulan, seorang wanita yang kekuatannya telah mencapai tingkat peri pertempuran bintang 2.
Kamu tidak perlu bertanya tentang pertarungan abadi bintang 2, kamu hanya perlu tahu bahwa selama 3 hari Xuanzan, pertarungan abadi pada dasarnya adalah peringkat bintang 1, dan siapapun yang dapat mencapai pertarungan bintang 2 abadi, adalah keberadaan kastanya air rambut Phoenix. Dan dapat dikatakan begitu saja bahwa makhluk abadi bintang 2 dapat menangani beberapa makhluk abadi bintang 1 pada saat yang sama. Di reruntuhan ini, ada warisan tentang cahaya bulan peri. Ketika Anda memilih sekte, wanita di sebelah Anda memiliki identitas pewaris. Kali ini, saya khawatir Paviliun Wanhua tidak akan menyia-nyiakan usaha, dan kerajaan Xuanling keluarga juga takut pada Wanhua. Paviliun, jadi itu akan diblokir secara diam-diam. Dan misimu adalah membantu wanita itu untuk mendapatkan warisan sejati dari peri bulan. Meskipun ini bukan tugas yang mudah, saya yakin Anda bisa melakukannya. Zhu Lao tersenyum. Saya ingat bahwa hubungan antara Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua kami tampaknya tidak begitu baik. Xiao Yan bertanya dengan ragu. Meskipun Yueru memiliki identitas pewaris, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk membantunya tanpa Zhu Jin mengatakannya, tetapi sekarang ini dikatakan dari Zhu Lao, itu akan berbeda. Bara bambu sekarang dapat dikatakan mewakili seluruh Paviliun Dupa. Hehe, itu dulu. Di masa depan, hubungan kita dengan Wanhua Paviliun dan Poison Sect hanya akan lebih baik dari yang kamu kira. Selain itu, ada beberapa artefak abadi dan semua jenis ramuan di reruntuhan kali ini, kata Zhu Lao Zaidu. Aku tidak tahu apakah ada api hidup dan mati di reruntuhan kali ini, kata Xiao Yan seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Api hidup dan mati, mengapa kamu menginginkan benda itu? Zhu Lao mendengar kata-kata itu dan awalnya terkejut. Memurnikan pil obat, apalagi yang bisa saya lakukan? Xiao memutar matanya ke bambu tua dan segera berkata. Dalam hal hidup dan mati, ketika saya masuk sebelumnya, saya mencium bau nafas, itu seharusnya, kata Zhu Lao sambil berpikir. Benarkah? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia langsung segar kembali. Jika dia bisa mendapatkan api hidup dan mati di reruntuhan ini dan membantu Xiao Yi dalam evolusinya, maka ketika keduanya dirasuki, kekuatan Xiao Yan akan bisa mencapai level bintang 9 Doudi dan melangkah ke ranah pangkat 9. Meskipun metode ini tidak dapat digunakan sepanjang waktu, itu dapat digunakan sebagai pembunuh terakhir Xiao Yan. Kamu tidak mungkin salah, jangan lupakan kekuatan spiritual dari guru formasi Doku. Zhu Lao tersenyum. Bagus sekali. Xiao Yan langsung sangat gembira. Hehe, jangan terlalu senang, nak. Di reruntuhan ini, hampir semua murid sekte yang lebih muda akan mengambil tindakan, dan kebanyakan dari mereka telah menginjakan kaki di Seven Star Dao Emperor sendiri, dan Paviliun Fenxiang kami, sekarang yang terkuat, tepat di depanku. Zhu Lao tersenyum. Di mana Zhu Yuan? Xiao Yan bertanya. Dia baru saja pergi berlatih belum lama ini. Zhu Lao tersenyum. Tidak masalah, bahkan jika itu adalah sarang macan lontan, aku harus membuat terobosan. Xiao Yan berkata dengan sangat panas. Hehe, itulah yang aku murid dari Paviliun Dupa Pembakaran, kata Penatua Zhu dengan senyum senang. Jadi aku benar-benar punya harapan tentang reruntuhan itu. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum pada Zhu tua. Jika itu masalahnya, maka murid itu tidak akan mengganggu pemulihan Zhu yang lama. Xiao Yan perlahan meletakkan pil obat di atas meja, dan berniat untuk pergi. Anda juga harus mulai bersiap. Kami memasuki reruntuhan dengan gegabah kali ini dan memecahkan segel reruntuhan. Tampaknya dalam 1 bulan lagi, pintu masuk ke reruntuhan akan benar-benar terbuka. Dan hari itu adalah hari ketika reruntuhan dibuka. Zhu Lao dikatakan. Masih ada 1 bulan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera memikirkan beberapa hal lain. Jangan khawatir, aku mencarimu, reruntuhan itu hanya salah satunya, sebenarnya ada hal lain. Zhu Lao berkata perlahan. Ada 1 hal lagi. Xiao Yan mendengar itu, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Saya yakin Anda samar-samar merasakannya. Hampir semua murid dengan atribut api di Paviliun Dupa Pembakaran kami, dan apakah itu Paviliun Tong Tianhe atau Douji, ada sesuatu yang kurang lebih akrab bagi Anda, saya seharusnya benar. Zhu Lao bertanya sambil tersenyum. Apakah itu Seng Yan? Melihat Penatua Zhu berkata langsung ke intinya, Xiao Yan segera mengerutkan kening, seolah dia mengingat sesuatu, dan bertanya dengan ragu-ragu. Faktanya, sejak hari Xiao Yan bergabung dengan Paviliun Fenxiang,
dia samar-samar merasa bahwa beberapa area terlarang di paviliun Fenxiang mengandung aura api suci, meskipun sangat lemah. Ya, itu Seng Yan. Zhu Lao mendengar kata-kata itu, tetapi tidak menyangkalnya. Masalah ini ada hubungannya dengan Seng Yan. Xiao Yan bertanya. Pada awal pendirian paviliun Fenxiang kami, ada satu wanita dan dua pria. Dan satu wanita itu adalah Master Sekte Racun saat ini. Adapun dua pria, satu adalah Master Paviliun Fenxiang saat ini. Adapun yang lainnya, Zhu Lao Wei buka mulutmu. Adapun orang lain, apakah itu Seng Yan? Xiao Yan sepertinya sudah menebak sesuatu sejak lama, dan berkata sedikit. Bagus. Jadi, sekarang kamu tahu kenapa aku datang kepadamu. Zhu Lao bertanya sambil tersenyum. Meskipun ada sedikit banyak bau api suci di paviliun Fenxiang, dan Master Paviliun Fenxiang juga dikabarkan memiliki kekuatan api suci, tetapi saya yakin bahwa Seng Yan tidak berada di paviliun dupa di kali ini. Jadi ini kali kedua kamu datang kepadaku, adalah untuk menemukan Seng Yan. Atau untuk menyelamatkan Seng Yan? Xiao Yan bertanya-tanya. Seperti yang diharapkan dari seorang pria dengan api suci, indera penciumannya sangat tajam. Setelah mendengar ini, Penatua Zhu terkejut dengan penilaian Xiao Yan. Hehe, aku tidak belajar ini darimu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Sebenarnya, ketika saya mengirim Anda ke pegunungan gurun, itu hanya untuk membiarkan Anda mengalami kekuatan ras alien. Saya tidak berharap Anda menaklukkan api suci. Api suci disiapkan untuk Master Pavilion. Zhu Lao merasa sedikit tidak berdaya. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tiba-tiba memiliki firasat buruk ketika mendengar kata-kata itu. Sekarang api suci juga telah ditelan olehmu, jadi sebagai kompensasi, kali ini rencana kami membutuhkan api sucimu, kata Zhu Lao sedikit. Rencana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Zhu Lao tersenyum. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik yang terlibat dalam rencana ini terlalu kuat, meskipun Xiao Yan memiliki api suci, kekuatannya terlalu lemah, bahkan jika dia pergi, itu akan menjadi penghalang. Terlebih lagi, Xiao Yan dapat dikatakan sebagai bibit yang luar biasa dari paviliun dupa pembakaran, dengan karakter bara bambu yang melindungi kekurangannya, dia pasti tidak akan membiarkannya melakukan hal berbahaya seperti itu. Ketika saya memasuki kolam Kaisar Xuanling di lantai pertama istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, saya merasakan aura yang persis sama dengan apa yang saya rasakan di paviliun dupa pembakaran. Dan saya yakin 80% jelas merupakan api suci di lantai 7 istana bawah tanah. Xiao Yan berkata dengan tegas. Hehe, aku tidak menyangka kamu benar-benar pintar, Zhu Lao tertawa. Tapi aku membutuhkan api suciku, apa yang harus aku lakukan? Saat berikutnya, Xiao Yan berhenti bertanya tentang rencana ini. Anda hanya perlu menyebarkan jejak kekuatan sumber api suci kepada saya. Kami akan menemukannya berdasarkan induksi kekuatan api suci. Zhu Lao berkata dengan sungguh-sungguh. Zhu tua, bahaya yang tersembunyi di istana bawah tanah jauh lebih berbahaya daripada yang kamu kira. Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Aku tahu, tapi ini kesempatan terakhir. Dan kita punya rencana yang komprehensif. Kali ini, kita hanya bisa berhasil, bukan gagal. Bagaimana mungkin Lao Zhu tidak mengetahui bahaya di istana bawah tanah? Tetapi kali ini, keluarga kerajaan Xuanling pasti akan mengirim orang-orang kuat untuk menghentikan paviliun Wanhua, jadi ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka. Selamat. Oh, oke. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, hal-hal ini berada di luar jangkauan keputusannya sendiri, dan dia segera berkata tanpa daya. Keluar. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak ragu-ragu, napasnya tiba-tiba disebutkan, dan kristal api suci merah api dan kekuatan api suci kuning kaki meledak pada saat yang sama. Qi Cheng Qi. Di dahi Xiao Yan, jejak keringat terus muncul, jelas menghilangkan sumber api suci, bahkan jika itu adalah jejak, itu pasti tidak mudah. Oke, Zhu Lao melihat bahwa botol giok di depan Xiao Yan memancarkan api kaki yang sangat panas, dan segera menghentikan Xiao Yan. Huhu, Xiao Yanzi mengambil kembali Sein Yanjing dan tersentak. Bahaya dan peluang hidup berdampingan di reruntuhan kali ini. Anda harus memahaminya. Petik 2. Dan kami belum memanjat kepala sekte super di paviliun Fenxiang untuk waktu yang lama.
Botol sumber api suci itu disingkirkan dan segera dibuka. Jangan khawatir, Penatua Zu, kali ini, saya akan memberitahu seluruh Suan Santian nama olah kemanusiaan Paviliun Fenxiang kami yang menggeser penguasa langit. Xiao Yan juga tersenyum. Oke, tidak apa-apa, kamu bisa kembali. Ngomong-ngomong, Ye Meng itu membawa Leng Fuyao bersamanya ketika dia membuka reruntuhan. Penatua Zu ingat. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, murid ini. Xiao Yan berkata dengan sopan, lalu perlahan-lahan mendorong keluar ruangan. Aku tidak percaya bahwa api suci pada pemilik Paviliun Fenxiang sebenarnya adalah orang itu. Xiao Yan berjalan keluar dari kamar Zulao, dan segera kembali ke kediamannya perlahan, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Adapun pria di mulut Xiao Yan, jelas Yan Qi yang mendirikan Paviliun Fenxiang bersama dengan pemilik Paviliun Fenxiang. Namun, Xiao Yan masih memiliki banyak kebingungan tentang Master Paviliun Burning Incense Paviliun. Karena orang ini bisa mendapatkan bagian dengan Master Sekte dari Sekte Racun, mengapa dia terkait dengan Master Paviliun dari Paviliun Wanhua? Lupakan saja, jangan pikirkan itu untuk saat ini, mari kita kembali dan menyiapkan beberapa pil obat. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel di reruntuhan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berjalan menuju kediamannya. Dan dengan eksplorasi reruntuhan oleh Lima Zujin, berita di dalam reruntuhan menyebar, menyebabkan seluruh Suan Santian berada dalam kekacauan. Saat berita tentang reruntuhan keluar, seluruh 3 sekte Super Suantian mendidih. Suan 3 hari, Gunung Yin. Itu diselimuti awan gelap yang tak terlihat sepanjang hari, dan itu cukup suram dan dingin, sehingga dihormati sebagai Yinsan oleh orang-orang. Di Gunung Yin, ada Solomon, sebuah sekte yang sangat rendah. Bagaimana kabarmu? Seorang lelaki tua bertanya perlahan. Laporkan ke kepala gerbang, masalahnya sudah diklarifikasi. Sepertinya ada beberapa semangat juang di reruntuhan kali ini. Itu adalah seorang pria yang berbicara. Pria itu agak muram, dan wajahnya jelas hitam. Jelas, untuk beberapa alasan, itu mengeluarkan perasaan yang sangat dingin. Jiwa yang bertarung. Apakah ini benar? Tuan Pintu Salomo mendengar kata-kata itu dan berdiri dari tempat duduknya dalam sekejap. Memerangi jiwa, kata, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi sebagai kekuatan setengah abadi, dia sangat jelas. Jika Anda mengintegrasikan semangat juang, saya khawatir itu cukup untuk menggunakan kekuatan setengah abadi untuk memasak dan membunuh pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung. Inilah kengerian semangat juang. 2 tanda paling mencolok dari pertarungan abadi adalah ranah dan semangat juang. Tidak ada keraguan bahwa keberadaan domain sudah cukup untuk membuat pertempuran abadi yang kuat berdiri tak terkalahkan, tetapi dengan kekuatan semangat juang, itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Itu benar, kata Guni ringan. Gun, ini untukmu. Ingat, kali ini reruntuhan melarang masuknya semua pembangkit tenaga listrik Do di bintang 8. Jadi bagaimanapun juga, kamu harus mengembalikan roh Do kepadaku secara keseluruhan, dan kemudian kamu akan sangat diperlukan. Kata Master Sekte Solomon, dengan senyum panik. Setelah selesai berbicara, sebuah benda gelap perlahan terbang ke arah tangan Guni. Murid menerima perintah. Guni mengambil benda hitam itu, dan kemudian setuju, matanya dipenuhi dengan panas yang luar biasa. Dengan benda ini, saya takut bahwa dalam menghadapi tahap akhir Seven Star Dodi, pembangkit tenaga listrik dapat berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Setelah Gone selesai berbicara, dia pergi dari sini. Saat berikutnya, Master Sekte Solomon tertawa aneh. Klan Jiwa, keluarga kerajaan Xuanling, apakah kamu benar-benar berpikir orang lain tidak tahu tentang kegiatan rahasiamu? Tapi itu tidak masalah, selama aku mendapatkan semangat juang ini, maka kekuatanku akan meroket, apalagi makhluk abadi bintang 1. Guni, kamu adalah murid terbaik Solomonku selama hampir 100 tahun, dan kekuatanmu telah mencapai tahap awal dari Seven Star Dodi. Aku harap kamu tidak mengecewakan harapanku. Setelah Master Sekte Solomon selesai berbicara, Yinsan berada dalam kegelapan dan dingin. Chongshan, di mana gunungnya tinggi dan berbahaya, mudah dipertahankan dan sulit diserang, adalah lokasi kuil kuno yang tandus. Tuan Istana, apa sebenarnya yang ada di reruntuhan kali ini? Ketika saya melihat Anda kembali dari reruntuhan hari itu, Anda tidak bisa mundur, dan Anda jelas terluka. Pada saat ini, di aula yang agak megah,
seorang pemuda di sebelah Huang Li berbicara perlahan. Reruntuhan kali ini. Hal-hal di reruntuhan berada di luar imajinasi kita. Huang Li cukup takut ketika memikirkannya sekarang. Karena mereka berlima memasuki reruntuhan hari itu, mereka berpisah. Yang lain tidak tahu jenis pemborosan apa yang mereka temui. Tetapi ketika Huang Li memasuki reruntuhan, mereka menemukan hal yang aneh. Setelah Huang Li memasuki reruntuhan, dia langsung terjebak di Istana Kristal. Crystal Palace cukup indah, fasilitas hidup lengkap, menurut spekulasi Huang Li, jelas berpenghuni. Namun, pemborosan kekuatan liar hanya kekuatan 9 banteng dan 2 harimau, tetapi tidak dapat melarikan diri dari Istana Kristal, yang membuat Master Aula Istana Kuno yang selalu mendengar kata-kata keterampilan fisik malu. Feng Hong, bawa Ducun bersamamu kali ini. Kali ini di reruntuhan adalah pengalaman terakhir bagi kalian berdua. Reruntuhan akan menjadi kompetisi sekte di masa depan. Saya harap kalian berdua bisa mendapatkan banyak dari reruntuhan ini, sehingga dapat mengatasi persaingan sekte di masa depan. Kata Huang Li dengan fasih. Otot-otot pemuda itu, pada pandangan pertama, tahu bahwa kekuatan tubuhnya sangat menakutkan, dan itu yang paling cocok untuk menggambarkannya sebagai 5 dimensi dan 3 tebal. Ducun, saya khawatir kultivasi orang ini di garis seni tubuh bahkan lebih baik daripada saya. Feng Hong mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba tertawa. Feng Hong berpikir bahwa dia sangat sukses dalam budidaya seni fisik, tetapi sejak Ducun tiba, Feng Hong hanya tahu apa itu jenius sejati. Jika Feng Hong memiliki beberapa keunggulan unik dalam keterampilan fisik, maka Ducun sudah cukup untuk melampaui dirinya sendiri hanya berdasarkan kerja keras dan ketekunannya yang pantang menyerah. Turun dan bersiaplah. Dengan kekuatanmu di tahap awal Seven Star Dodi, kehancuran ini akan sangat mengasyikkan. Setelah beberapa saat, Huang Li jelas sedikit lelah, menghadap Feng Hongdao. Feng Hong mendengar kata-kata itu, segera mengangguk, dan turun. Apa sebenarnya yang ada di Istana Kristal itu? Mengapa aku merasa agak tidak nyaman? Huang Li menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Sangat dekat dengan reruntuhan, perkemahan sekte racun di tanah liar. Kakak, mengapa Master Sekte pergi begitu lama dan belum kembali? Akankah sesuatu terjadi? Seorang wanita muda sedang berbaring sedikit di lengan seorang wanita, sedikit bingung. Wanita muda ini sebenarnya adalah orang dari sekte racun yang berpartisipasi dalam lelang keluarga kerajaan Xuanling, Lin Zhu. Sekarang Lin Zhu juga terlihat semakin berair, langsing, dan terlihat seperti seorang wanita. Zuer, jangan khawatir, Master Sekte bebas dan bijaksana, tetapi kamu, dan sekarang kekuatanmu telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6, ini benar-benar di luar dugaanku. Awalnya, saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun bagi Anda untuk menjadi Kaisar Do Bintang 6 yang berani, tetapi saya tidak berharap, kata wanita itu sedikit. Ini mungkin efek dari 9 serangga setan Yin. Lin Zhu berpikir sejenak, dan segera berkata tanpa memikirkan alasan apapun. Kali ini reruntuhan dibuka, diperkirakan seluruh Xuantian 3 hari akan menjadi badai berdarah. Wanita itu membuka mulutnya, dan sepertinya ada nada penyesalan dalam suaranya. Kakak, jangan khawatir, tidak apa-apa bagimu untuk terluka. Kali ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali hal yang paling berharga. Ketika saatnya tiba, semua penyakit gelapmu akan sembuh. Lin Zhu berkata dengan gembira. Benda yang kamu bawa pulang sebelumnya memiliki efek yang besar pada saya, dan saya jauh lebih baik sekarang. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan untuk menunjukkan Lin Zhu. Setelah kedua wanita itu selesai berbicara, Zaidu berbicara dan tertawa. Keluarga kerajaan Xuanling, Rajaku, ada apa denganmu? Tidak ada seorang pun di istana, kecuali Raja Xuanling dan Wenzi. Wenzi sedikit terkejut saat ini. Bukankah Raja Xuanling pergi untuk menyelidiki reruntuhan? Mengapa dia sangat lemah ketika dia kembali sekarang? Gulungan, bajingan tua itu, Jiu Jianxian. Pada akhirnya, aku benar-benar menggunakan raja ini sebagai perisai. Jika raja ini tidak menyerap jejak kekuatan api suci, dia tidak akan pernah kembali kali ini. Raja Xuanling meraung, suaranya penuh amarah. Rajaku, tenanglah. Wenzi terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tahu apa yang terjadi tanpa menebak. Wan Jianmen, raja ini telah menulis masalah ini. Jika ada kesempatan,
Raja ini pasti ingin seluruh sektemu dikuburkan bersamamu. Raja Xuanling berkata dengan kejam. Lewati pesanan saya, biarkan Qi Haoran dan Qi Haoqing dua bersaudara datang dan memanggil saya dengan cepat. Raja Xuanling ragu-ragu sejenak, lalu berkata. Ya, mendengar kata-kata itu, tentu saja Raja Xuanling yang memanggil kedua bersaudara itu untuk peninggalan perjalanan ini. Karena kedua saudara ini adalah murid paling menonjol yang dikultivasikan oleh keluarga kerajaan Xuanling selama bertahun-tahun. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.